Perkenalkan, nama saya Yuli Madubun. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna atau use case dan activity diagram dengan mata kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer. Dan yang akan dibahas yaitu user persona, analisis kompetitif, storyboard, use case diagram, dan activity diagram. Lalu pembahasan yang pertama yaitu user persona, jadi mana user persona ini adalah suatu karakter fiksi di mana karakter fiksi tersebut tidak diciptakan atau dibuat secara asal. Sebab user ini harus bisa mewakili seorang user yang ideal. Maka untuk itu Anda harus tahu untuk siapa produk Anda dibuat. Lalu tokoh fiksi ini juga harus bisa mewakili kebutuhan dari sekelompok user dan biasanya profilnya dituang dalam satu atau dua halaman. Dan pembahasan yang kedua yaitu analisis kompetitif. Di mana analisis kompetitif ini adalah proses untuk mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran Anda. Lalu dengan kata sederhana, analisis pesaing ini juga disebut dengan analisis kompetitif, adalah proses untuk mengidentifikasi siapa pesaing. Ini termasuk pesaing saat ini adalah calon pesaing. Lalu menganalisis strategi bisnis mereka. Strategi bisnis ini mencangkup strategi korporat dan kompetitif jangka panjang dan pendek. Lalu identifikasi peluang dan ancaman. Itu motif analisis pesaing adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Lalu membandingkannya dengan strategi Anda sendiri dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu storyboard. Di mana storyboard ini adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan berdasarkan naskah cerita. Dengan menggunakan storyboard, maka pengarang dapat menyampaikan cerita secara lebih mudah terhadap orang lain. Sebab dengan adanya storyboard, seseorang membuat cerita bisa membuat seseorang membayangkan suatu cerita dengan mengikuti gambar-gambar yang sudah disajikan sehingga bisa mendapat persepsi yang sama dengan ide cerita yang dibuat. Lalu fungsi storyboard yaitu sebagai media konsep serta ungkapan yang kreatif dalam penyampaian suatu ide atau gagasan. Dalam storyboard ini juga seseorang dapat menambahkan arahan-arahan seperti arahan audio, letak, atau arahan informasi lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu use case diagram. Jadi mana use case diagram ini adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai teknik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software. Gunanya untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Lalu definisi dari use case diagram ini adalah penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Lalu hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Lalu adapun komponen dari use case, yang pertama sistem, yaitu sistem ini menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya atau di luar sistem, dan fitur-fiturnya yang harus dibedakan di dalam sistem. Sebuah sistem ini juga digambarkan ke dalam media persegi. Fungsinya yaitu untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai. Namun umumnya sistem ini tidaklah diberi gambar karena kita tidak perlu memberikan makna pada
sebuah diagram. Lalu yang kedua yaitu aktor, di mana aktor adalah segala hal yang di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut. Untuk itu, untuk melakukan sesuatu, bisa merupakan manusia, sistem, device yang dimiliki peran dalam keberhasilan operasi dari sistem. Dan ini adalah contoh dari use case diagram, di mana pertama seseorang siswa mau menjadi anggota harus mendaftar terlebih dahulu kepada petugas. Setelah mendaftar, mahasiswa tersebut boleh membaca buku. Jika sudah menjadi anggota, siswa tersebut boleh meminjam buku kepada petugas perpustakaan dan mengembalikannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Apabila anggota tersebut telat mengembalikan buku, maka anggota dikenakan denda dan membayar denda tersebut kepada petugas. Pembahasan yang terakhir yaitu activity diagram, di mana activity diagram ini merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram ini juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram ini memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Tanda panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Lalu ada fungsi dari activity diagram ini juga, yang dimana yang pertama memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, lalu membantu memahami proses secara keseluruhan. Lalu activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, lalu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dan ini adalah contoh activity diagram, yang dimana pertama admin login ke sistem, selanjutnya sistem yang memverifikasi username dan password yang dimasukkan. Apabila username dan password benar, maka masuk ke menu utama, dan apabila salah akan kembali ke bagian login. Setelah masuk, pilih input data obat masuk. Lalu selanjutnya sistem akan secara otomatis menyimpan data ke dalam database. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.